Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kapan, di mana, dan dengan cara apa kematian itu datang kepada kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Pencipta dan Penguasa alam semesta ini, yang mengetahuinya jamaah. Ada banyak macam cara manusia itu menemui ajalnya atau meninggal. Bahkan yang kelihatan sehat-sehat saja tiba-tiba meninggal. Tidak ada satu makhluk pun yang kuasa menangguhkan datangnya kematian walau hanya sedetik, karena takdir kematian adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap manusia sesungguhnya selalu diburu kematian, dan jaraknya pun semakin dekat dari waktu ke waktu, sehingga maut adalah fase kehidupan manusia yang mutlak harus dilewati dalam proses menuju akhirat setelah singgah dulu di alam barzah atau alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah bahwa kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu akan dibentangkan semuanya kepadamu akan apa yang telah kamu lakukan selama hidup di dunia. Lalu kematian itu ada dua proses jamaah, husnul khotimah atau na'udzubillah su'ul khotimah. Namun setiap manusia, terutama umat Islam, tentunya sangat menginginkan akhir hidupnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dengan keadaan baik. Mungkin di antara kita pernah mendengar atau bahkan menyaksikan secara langsung bagaimana cara keluarga atau kerabat kita yang sakratul maut. Ada yang kelihatannya begitu sangat mudah saat ruhnya dipisahkan dari raga. Namun mungkin juga kita pernah menyaksikan betapa susahnya orang itu menghadapi sakratul maut. Bahkan mungkin ada yang sampai matanya mendelik atau bahkan menjerit karena menahan rasa sakit sakratul maut yang sangat dahsyat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, Rasulullah SAW pernah berkata bahwa saat ruh kita akan dicabut, rasa sakitnya setara dengan 300 sabetan mata pedang yang ditusukkan ke tubuh kita. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk menghadapi sakratul maut? Yang menyebabkan seseorang sulit menghadapi sakratul maut diantaranya adalah sebab dia tidak ahli sedekah ketika dia hidup di dunia. Kebanyakan kita selama ini jika sedang menghadapi keluarga atau orang yang sedang sakratul maut, kita membaca surah Yasin atau ayat-ayat Al-Quran lainnya. Bukan tidak boleh atau salah, tapi kurang tepat. Karena dalam satu ayat di surat Yasin itu menceritakan tentang neraka. Coba bayangkan ketika kita sedang sakratul maut, kita diceritakan tentang neraka. Sebenarnya bukan pembacaan surat Yasin yang diminta oleh orang yang sedang sakratul maut itu, tetapi bersedekah yang dia inginkan. Coba kalau kita sedang menghadapi orang tua kita atau saudara kita yang sudah sakratul maut, kita bawakan uang atau harta kepadanya, lalu kita tanyakan, bagaimana kalau harta ini kami sedekahkan? Pasti dia akan mengangguk setuju jamaah. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya engkau tangguhkan kematianku walau hanya sesaat, aku pasti akan bersedekah atas semua hartaku dan aku akan termasuk orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Lihat, permintaan mereka bukan yang lain-lain. Yang mereka minta adalah ingin bersedekah bahkan dengan seluruh hartanya. Mengapa mereka katakan pertama ingin menyedekahkan semua hartanya jika kematiannya ditangguhkan jamaah? Bukan mereka katakan ingin sholat, ingin puasa atau ingin berangkat haji. Bukan itu. Karena sholat, puasa atau berangkat haji itu kebaikannya dirasakan hanya untuk diri sendiri. Namun perbuatan sedekah, kebaikannya dirasakan oleh orang lain yang mereka sangat membutuhkan, yang kemudian orang itu akan mengucapkan Alhamdulillah saat menerima kebaikan kita. Di saat itulah secara tidak langsung dari lisannya terucap kalimat tahmid dan doa, sehingga zikir dan doa-doa mereka menjadikan mudah sakratul maut kita nanti, dan insya Allah melapangkan kubur kita jamaah.